Oke, baik. Saya sebelumnya izin mulai ya, Pak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Bapak Setu Ferry Wibowo dan juga Bapak Andi selaku dosen pengampu mata kuliah studi kelayakan bisnis. Baik, pada pagi hari ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi kami mengenai kajian aspek finansial. Oke, itu saya akan memperkenalkan dari kelompok 5. Yang pertama ada saya sendiri, Alika Dirmawati, lalu ada Danika Hirunisa, ada Dina Nurliana, ada Eka Faradila, Madit Tiara, Melvini Fitris, dan juga Salsabila Kesha. Boleh di next. Oke, jadi untuk presentasi materi pada hari ini ada beberapa topik yang akan kita bahas. Yang pertama, ada pengertian dari aspek finansial, ada sumber pendanaan bisnis, analisis aliran kas atau cash flow, ada kriteria penilaian investasi, analisis laporan keuangan, dan juga pengukuran dengan rasio keuangan. Boleh di next. Oke, untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian dari aspek finansial ini. Nah, aspek finansial ini merupakan aspek yang digunakan untuk menilai keuangan perusahaan secara keseluruhan. Investasi dalam berbagai bidang bisnis tentu saja akan memerlukan modal. Nah, modal ini digunakan untuk membiayai usaha modal utama dan juga modal kerja. Apa itu modal utama? Nah, jadi modal utama ini merupakan pembiayaan biaya prainvestasi seperti pengurusan izin-izin dan pembuatan studi usaha. Sedangkan modal kerja merupakan pembelian aktiva tetap seperti tanah, pendirian bangunan atau gedung, pembelian mesin-mesin, dan aktiva tetap lainnya. Modal ini juga dapat digunakan sebagai biaya operasi seperti biaya bahan baku dan juga gaji. Nah, perhitungan terhadap besarnya kebutuhan investasi tentu saja perlu dilakukan sebelum investasi tersebut dilaksanakan. Nah, modal sendiri ini dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti modal sendiri atau modal pinjaman. Nah, penggunaan masing-masing modal ini tergantung dengan tujuan penggunaan modalnya, yaitu tujuannya bisa dari jangka waktu serta jumlahnya. Tidak hanya itu, masing-masing penggunaan modal juga memiliki keuntungan dan kerugiannya yang dapat kita lihat dari segi biaya, waktu, persyaratan untuk memperolehnya, dan juga jumlah dari modalnya. Untuk membuat estimasi pendapatan yang akan diperoleh di masa yang akan mendatang, tentu saja perlu dilakukannya perhitungan secara cermat dengan teknik yaitu membandingkan data dan informasi yang sudah ada, termasuk estimasi biaya-biaya yang akan dikeluarkan selama periode tertentu. Jenis-jenis biaya juga perlu diurai secara rinci dengan menggunakan asumsi-asumsi tertentu yang dituangkan ke dalam aliran kas perusahaan selama periode usaha. Berdasarkan aliran kas perusahaan dapat dinilai kelayakan investasi melalui kriteria kelayakan investasi yang tujuannya adalah untuk menilai apakah investasi tersebut layak atau tidak untuk dijalankan yang dapat kita lihat dari aspek keuangannya. Nah, selanjutnya itu eh, terdapat pendekatan atau alat ukur dalam menentukan kelayakan suatu usaha berdasarkan kriteria investasinya, yaitu ada pendekatan payback period, average rate of return, next present value, internal rate of return, profitability index, dan juga ada break-even point. Boleh tolong di next. Nah, selanjutnya itu khusus perusahaan yang sudah berjalan dan hendak melakukan ekspansi atau peluasan usaha, penilaian dapat dilakukan dari laporan keuangan. Yang dinilai biasanya itu dari laporan keuangan adalah neraca dan laporan laba rugi untuk beberapa periodenya. Metode penilaian yang digunakannya itu adalah dengan menggunakan rasio-rasio aktivitas, rasio rentabilitas, serta rasio keuangan lainnya. Nah, berikut ini itu ada penilaian secara keseluruhan dalam aspek keuangannya. Yang pertama ada sumber-sumber dana, kebutuhan biaya investasi, estimasi pendapatan dan biaya investasi selama beberapa periode, termasuk jenis-jenis dan jumlah biaya yang dikeluarkan selama umur investasi. Lalu yang keempat ada kriteria penilaian investasi,
proyeksi neraca dan laporan laba rugi untuk beberapa periode ke depan, serta rasio keuangan yang digunakan untuk menilai kemampuan suatu perusahaan. Boleh tolong di next. Baik, selanjutnya di sini ada sumber pendanaan bisnis. Jadi pendanaan bisnis ini diperoleh dari berbagai sumber, baik yang bersumber dari modal sendiri atau modal pinjaman atau juga dari keduanya. Nah, pemilik perusahaan biasanya akan menggunakan modal sendiri atau modal pinjaman atau juga gabungan dari keduanya, tergantung dari jumlah modal yang dibutuhkan serta kebijakan dari pemilik usaha tersebut. Nah, pertimbangannya tidak lain adalah untuk untung ruginya jika menggunakan salah satu modal atau dengan modal gabungan tersebut. Nah, dalam praktiknya, boleh tolong di next. Nah, dalam praktiknya ini, kebutuhan modal untuk melakukan investasi terdiri dari dua macam, yaitu modal investasi dan juga modal kerja. Nah, modal investasi ini digunakan untuk membeli aktiva tetap seperti tanah, bangunan, mesin-mesin peralatan, serta inventaris lainnya. Sedangkan modal kerja ini digunakan untuk membiayai operasional perusahaan selama perusahaan tersebut beroperasi. Nah, penggunaan kedua jenis modal ini untuk modal investasi maupun untuk modal kerja jelas berbeda. Nah, dilihat dari segi sumber asalnya, modal dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama ada modal sendiri, yang dimana modal sendiri ini merupakan modal yang diperoleh dari pemilik perusahaan dengan cara mengeluarkan saham baik secara tertutup atau secara terbuka. Nah, secara tertutup ini berarti modal diperoleh dari kalangan internal pemilik saham sebelumnya. Sedangkan kalau secara terbuka melalui penjualan saham kepada masyarakat luas. Nah, keuntungan dari penggunaan modal sendiri ini adalah tidak adanya beban biaya bunga seperti modal pinjaman. Perusahaan hanya berkewajiban membayar dividen. Nah, pembayaran dividen ini juga dilakukan apabila perusahaan memperoleh keuntungan dan besarnya dividen tergantung dari keuntungan suatu perusahaan. Tidak hanya itu, perusahaan juga tidak memiliki kewajiban untuk mengembalikan modal yang sudah digunakan. Nah, akan tetapi dari keuntungan yang dimiliki dari modal sendiri ini tentu saja ada kerugiannya. Kerugian dari penggunaan modal sendiri ini yaitu jumlahnya sangat terbatas dan dalam memperolehnya itu relatif cukup sulit. Nah, untuk modal sendiri ini dapat diperoleh dari setoran pemegang. Oke, baik. Selanjutnya itu ada yang kedua modal asing atau modal pinjaman. Nah, modal asing ini merupakan modal yang diperoleh dari pihak luar perusahaan. Nah, modal pinjaman untuk membiayai suatu usaha akan terkena beban biaya, yaitu biaya administrasi, provisi, dan komisi, serta bunga yang besarnya relatif. Selain itu, terdapat kemungkinan untuk mengembalikan pinjaman setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian yang sudah dibuat. Nah, perolehan modal asing ini juga relatif sulit karena memerlukan syarat-syarat tertentu yang sesuai dengan kebijakan si pemilik dananya. Nah, keuntungan dari modal pinjaman ini adalah jumlahnya yang relatif tidak terbatas, artinya akan tersedia dalam jumlah yang cukup banyak, dan adanya modal pinjaman ini juga akan menimbulkan motivasi pihak manajemen untuk sungguh-sungguh mengerjakan usahanya. Hal ini dikarenakan adanya kewajiban untuk mengembalikan modal tersebut. Boleh tolong Dini. Selanjutnya, nah, modal sendiri ini dapat diperoleh dari setoran pemegang saham, cadangan laba, dan laba yang belum dibagi. Sedangkan modal asing ini biasanya diperoleh dari pinjaman dari dunia perbankan, pinjaman dari lembaga keuangan non-perbankan, serta yang terakhir pinjaman dari perusahaan dan perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Perusahaan dalam mencari kebesaran kebutuhan investasi harus membuat rencana pembiayaan untuk investasi sesuai dengan kebutuhannya. Kebutuhan yang digunakan ini terutama kebutuhan yang berkaitan dengan investasi tersebut. Komponen dalam biaya kebutuhan investasi disesuaikan dengan investasinya. Komponen dalam biaya kebutuhan investasi juga disesuaikan dengan jenis usahanya yang meliputi yaitu biaya preinvestasi, baik pembuatan studi kelayakan maupun pengurusan izin-izin,
Lalu biaya aktiva tetap seperti berwujud atau tidak berwujud, serta terakhir itu ada biaya operasional. Boleh tolong Bu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saya Melvi akan menjelaskan mengenai analisis aliran kas. Jadi, atau cash flow adalah arus kas, aliran uang yang terjadi dalam perusahaan selama periode tertentu. Nah, laporan cash flow ini memberikan gambaran yang jelas mengenai jumlah uang yang masuk atau cash in beserta berbagai sumber pemasukannya. Selain itu, laporan ini juga mencerminkan jumlah uang yang keluar atau cash out serta kategori biaya yang dikeluarkan. Nah, uang masuk itu bisa berasal dari berbagai sumber kayak seperti pinjaman dari lembaga keuangan atau hibah dari pihak tertentu. Selain itu, pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan operasional utama pun aktivitas luar usaha juga termasuk menjadi sumber pemasukan. Nah, di sisi lain, uang yang keluar merupakan dana yang dikeluarkan perusahaan selama periode tertentu, baik untuk kebutuhan yang berkaitan langsung dengan operasional usaha maupun yang tidak terkait secara langsung. Nah, pengeluaran ini mencakup berbagai biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan. Contohnya kayak pembayaran cicilan utang dan bunga, biaya produksi, upah tenaga kerja, biaya pemasaran, serta pengeluaran lain yang berhubungan dengan kelangsungan kegiatan usaha. Lalu dalam laporan arus kas, semua data pendapatan dan biaya disajikan dalam bentuk estimasi yang mencerminkan perkiraan pemasukan dan pengeluaran dalam periode tertentu. Nah, data ini dicatat berdasarkan pos-pos spesifik yang menunjukkan besaran pemasukan dan biaya. Laporan arus kas akhirnya memberikan gambaran mengenai posisi kas di perusahaan. Lalu boleh di next. Baik, jadi arus kas itu kan menggambarkan total aliran uang yang masuk dan keluar dalam suatu perusahaan, mulai dari saat investasi dilakukan hingga berakhirnya masa investasi. Nah, bagi investor, kas yang bersih yang dihasilkan dari investasi itu sangatlah penting. Nah, jadinya kas akhir tuh sering dianggap lebih penting dibandingkan laba perusahaan, karena yang pertama itu kas diperlukan untuk memenuhi kebutuhan operasional sehari-hari. Nah, seperti pembayaran gaji karyawan, pembelian bahan baku, dan biaya overhead lainnya. Tanpa kas yang cukup, perusahaan mungkin kesulitan untuk menjalankan operasionalnya secara efektif. Lalu alasan yang kedua yaitu kas digunakan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo, termasuk pembayaran utang dan bunga, memiliki cukup kas yang memastikan memiliki cukup uang kas yang cukup gitu, bahwa perusahaan dapat memenuhi komitmen keuangannya yang tepat waktu. Yang penting untuk mempertahankan reputasi dan hubungan yang baik dengan kreditor dan juga pemasok. Lalu alasan yang ketiga adalah kas berperan penting dalam mendanai investasi kembali guna mendukung pertumbuhan usaha di masa depan. Nah, dengan memiliki kas yang cukup, perusahaan dapat melakukan investasi pada proyek baru, memperluas operasi, dan meningkatkan fasilitas, yang semuanya itu berkontribusi pada pertumbuhan jangka panjang. Boleh tolong di next. Baik, selanjutnya yaitu ada jenis-jenis arus kas dalam usaha. Jadi arus kas dalam suatu usaha itu dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Ini berdasarkan tahapan dan aktivitasnya. Jadi yang pertama ada initial cash flow atau kas awal, yaitu kas yang dikeluarkan pada awal periode usaha untuk keperluan investasi. Nah, pengeluaran ini mencakup biaya untuk pembelian aset seperti tanah, bangunan, mesin, peralatan, serta modal kerja yang dibutuhkan untuk memulai operasional bisnis. Lalu yang kedua ada operational cash flow atau kas operasional, yaitu aliran kas yang diterima atau dikeluarkan selama kegiatan operasional perusahaan dalam satu periode tertentu. Nah, arus kas ini mencakup pendapatan yang diperoleh dari aktivitas usaha sehari-hari serta biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan bisnis, seperti biaya produksi, tenaga kerja, dan juga pemasaran. Lalu selanjutnya ada terminal cash flow atau kas terminal, yaitu kas yang diterima ketika usahanya itu berakhir atau pada saat penutupan investasi. Nah, jenis arus kas ini tuh meliputi pendapatan dari penjualan aset yang tersisa serta sisa nilai investasi yang belum terpakai. Boleh tolong di next. Lalu selanjutnya ada contoh soal, yaitu PT Indomarket bermaksud mendirikan pabrik dengan nilai investasi senilai 300 juta melalui modal sendiri. Lalu umur ekonominya itu 3 tahun dan disusutkan dengan metode garis lurus tanpa nilai sisa atau residu. Lalu pendapatannya itu diperkirakan senilai 400 juta per tahunnya. Lalu biaya 200 juta per tahun dan belum termasuk penyusutan serta
dikenakan pajak 50% berdasarkan kasus tersebut, berapa kas bersih atau prosit yang diterima di akhir tahun. Jadi untuk menyelesaikan soal ini, yang pertama kita tuh harus mencari penyusutannya dulu. Itu didapatkan dari investasi dibagi umur ekonomi. Tadi kan investasinya itu 300 juta, dibagi umurnya itu 3 tahun. Didapatkan penyusutannya yaitu 1 juta per tahun. Boleh di next. Lalu estimasi laba ruginya bisa dilihat di sini di tabelnya, yaitu total biayanya kan tadi di soalnya 200 juta. Lalu penyusutannya yang tadi dari rumusnya yang kita dapatkan itu 100 juta. Lalu ada earning before tax-nya ini adalah 100 juta. Lalu pajak 50% dari 100 juta yaitu adalah 50 juta. Nah, jadi earning after tax-nya sebesar 50 juta. Dalam aliran masuk kas dengan menggunakan modal sendiri, maka dapat dihitung aliran masuk kas bersihnya, yaitu earning after tax ditambah penyusutan, yaitu tadi earning after tax-nya kan 50 juta ditambah penyusutannya 100 juta, jadi didapatkan senilai 150 juta. Boleh di next. Tapi ini kan baru menghitung yang tax yang 50% dari 300 juta. Merupakan modal pinjaman dengan tingkat suku bunga 20% per tahun. Maka bisa dihitung lagi penyusutannya itu sama 100 juta. Estimasinya juga sama 400 juta. Cuman di sini bedanya ada bunga pinjamannya yaitu sebesar 30 juta. Jadi didapatkan laba earning before tax-nya itu 70 juta. Pajaknya itu tadi sama 50% dari 70 juta yaitu 35 juta. Lalu earning after tax-nya sebesar 35 juta. Jadi didapatkan hasil earning after interest tax ditambah penyusutan dan ditambah bunga minus tax-nya yaitu sebesar 150 juta. Go di next. Lalu selanjutnya masuk ke materi kriteria penilaian investasi. Jadi kelayakan investasi itu dapat ditinjau dari aspek keuangan, yaitu dengan membandingkan hasil analisis kelayakan investasi dengan rata-rata industri atau target yang telah ditentukan. Nah, penilaian kelayakan ini tuh dapat diukur dengan melalui beberapa rasio keuangan. Terdapat berbagai kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah suatu usaha itu tuh layak dijalankan dari sudut pandang keuangan. Nah, kriteria tersebut disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing perusahaan serta metode analisis yang digunakan. Setiap metode itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, oleh karena itu, semakin banyak metode yang digunakan dalam analisis, semakin lengkap pula gambaran yang diperoleh, sehingga hasil penilaiannya juga menjadi lebih akurat. Boleh di next. Nah, jadi sebuah bisnis itu dinyatakan layak apabila dapat memberikan laba yang memadai kepada investor atau perusahaan. Jadi terdapat beberapa kriteria umum yang digunakan dalam penilaian kelayakan investasi. Yang pertama ada payback period, yaitu periode waktu yang diperlukan agar arus penerimaan kas kumulatif sama dengan jumlah investasi awal. Lalu ada average rate of return, yaitu mengukur rata-rata pengembalian investasi dari laba setelah pajak. Lalu ada net present value, selisih antara nilai sekarang investasi dan penerimaan kas bersih. Ada internal rate of return, tingkat pengembalian di mana nilai sekarang investasi sama dengan penerimaan kas bersih. Lalu ada profitability index, yaitu rasio nilai sekarang penerimaan bersih terhadap pengeluaran investasi. Lalu terakhir ada rasio keuangan lainnya. Contohnya kayak likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas digunakan untuk pinjaman pada usaha yang sudah berjalan. Boleh di next. Nah, jadi yang pertama tadi ada payback period, yaitu periode waktu yang diperlukan agar arus penerimaan kas itu kumulatif sama dengan jumlah investasi awal. Jadi semakin singkat payback periodnya, semakin cepat pula pengembalian investasinya. Nah, perhitungan payback period itu dapat dilakukan dengan menggunakan rumus payback period sama dengan investasi dibagi kas bersih per tahunnya. Boleh di next. Selanjutnya ada average rate of return, digunakan untuk mengukur tingkat pengembalian rata-rata dari investasi. Nah, average rate of return ini diperoleh dengan membandingkan rata-rata laba setelah pajak atau after tax dengan rata-rata investasi. Jadi, rata-rata earning after tax-nya dibagi rata-rata investasinya. Oke, boleh di next.
Lalu selanjutnya ada net present value, yaitu analisis kelayakan finansial yang menghitung selisih antara nilai sekarang investasi dengan nilai sekarang penerimaan kas bersih di masa depan. Jadi NPV positif lebih besar dari nol menunjukkan bahwa proyek layak secara ekonomis, sedangkan kalau NPV-nya negatif menandakan bahwa proyek itu tidak menguntungkan. Lalu perhitungan NPV itu memerlukan data yang pertama ada jumlah investasi yang dikeluarkan untuk usaha, lalu yang kedua ada arus kas bersih per tahun sesuai dengan umur ekonomis dari peralatan yang digunakan untuk memproduksi barang. Lalu rumusnya ini seperti yang dilihat, rumusnya seperti ini. Lalu by the next. Lalu ada internal rate of return, adalah tingkat pengembalian yang memperhitungkan suku bunga di mana nilai sekarang investasi sama dengan nilai sekarang penerimaan kas bersih di masa depan, di masa mendatang. Jadi investasi itu dapat dianggap layak kalau internal rate of return-nya itu lebih besar dari tingkat suku bunga bank yang berlaku gitu. Lalu jika internal rate of return yang lebih kecil, investasi dianggap tidak layak. Nah, berikut adalah rumus internal rate of return-nya. Boleh di next. Lalu selanjutnya ada profitability index atau benefit and cost ratio, yaitu rasio antara nilai sekarang penerimaan bersih dan nilai sekarang pengeluaran investasi selama umur investasi. Nah, jika profitability index-nya itu lebih besar dari 1, maka investasinya diterima. Sebaliknya, jika profitability index-nya itu kurang dari 1, maka investasinya ditolak. Dan berikut adalah rumus dari profitability index-nya. Boleh di next. Selanjutnya ada rasio keuangan lainnya. Contohnya kayak seperti likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas juga dapat digunakan dalam penilaian kelayakan investasi. Nah, rasio-rasio ini umumnya digunakan dalam evaluasi usaha yang telah berjalan atau dalam pengajuan pinjaman usaha. Boleh di next. Lalu selanjutnya ada contoh kasus PT Mandiri Utama melakukan investasi di bidang stasiun pengisian bahan bakar umum senilai 5 miliar ya, di mana sejumlah 1 miliar itu merupakan modal kerja umur ekonomis 5 tahun dan disusutkan dengan metode garis lurus tanpa nilai sisa atau residu tadi. Jadi pengembalian tingkat bunga yang diinginkan atau cost of capitalnya adalah 20%. Perkiraan laba sesudah pajak earning after tax-nya itu selama 5 tahun masing-masing dalam jutaan rupiah. Lalu pertanyaannya buat tabel cash flow dan hitung berapa masing-masingnya gitu. Gue di next. Jadi yang pertama, seperti contoh yang tadi, kita harus ngitung penyusutannya dulu. Dan didapatkan penyusutannya itu 800.000 per tahun. Lalu baru kita bisa ngitung tabel cash flow-nya. Karena penyusutannya 800, lalu didapatkan juga kas bersihnya per masing-masing tahunnya. Boleh di next. Lalu kita masuk ke perhitungan pertama, yaitu perhitungan payback period, yaitu teknik penilaian terhadap jangka waktu periode pengembalian investasi suatu proyek atau usaha. Nah, perhitungan ini dapat dilihat dari perhitungan kas bersih atau profitnya yang diperoleh setiap tahunnya tadi gitu, yang tadi didapatkan setelah penyusutan. Nah, nilai kas bersih itu merupakan penjumlahan laba setelah pajak ditambah dengan penyusutan. Dengan catatan jika investasi penjumlahan laba setelah pajak ditambah dengan penyusutan. Dengan catatan jika investasi 1% menggunakan modal sendiri. Lalu model perhitungannya, apabila kas bersih setiap tahun sama, maka payback periodnya itu investasi dibagi kas bersih per tahun dikali 1 tahun. Jadi didapatkan hasil akhirnya yaitu 24 bulan atau 2 tahun. Lalu selanjutnya, kalau misalkan kas bersih setiap tahunnya berbeda, maka payback periodnya sebagai berikut. Dan dengan demikian didapatkan hasil bahwa payback periodnya adalah 2 tahun 8 bulan. Nah, untuk menilai apakah sebuah usaha layak diterima atau tidak dari segi payback period, maka hasil perhitungan tersebut dapat diambil kesimpulan. Yang pertama itu payback period sekarang itu lebih kecil dari umur investasi. Ini berarti bahwa waktu yang diperlukan untuk mendapatkan kembali modal yang diinvestasikan atau payback period itu lebih singkat dibandingkan dengan umur atau
jangka waktu investasinya gitu. Jika modal dapat kembali sebelum masa investasi habis, maka usaha itu dianggap lebih aman dan layak diterima. Karena modal yang diinvestasikan dapat segera dipulihkan sebelum investasi berakhir atau mengalami penurunan nilai. Lalu selanjutnya, membandingkan rata-rata industri unit usaha sejenis. Jadi setiap industri itu kan memiliki standar atau rata-rata payback period yang dianggap wajar berdasarkan karakteristik industrinya. Dengan membandingkan payback period usaha dengan rata-rata di industri yang sama atau sejenis, dapat menilai apakah usaha tersebut tuh lebih cepat atau lebih lambat atau sesuai standar industri gitu. Nah, jika payback period usaha lebih cepat dari rata-rata, itu menunjukkan keunggulan kompetitif dalam hal pengembalian investasi. Lalu selanjutnya ada sesuai target perusahaan. Jadi, setiap perusahaan itu kan biasanya memiliki target internal terkait pengembalian investasi, termasuk payback period. Jika hasil perhitungan payback periodnya itu sesuai atau lebih baik dari target perusahaan, maka investasi dinilai layak diterima gitu. Jadi target ini bisa berbeda antara perusahaan tergantung pada strategi, toleransi risiko, dan juga tujuan finansial perusahaan. Tapi payback period juga memiliki kelemahan karena mengabaikan time of value of money, yaitu konsep bahwa uang yang diterima sekarang itu lebih bernilai daripada uang yang diterima di masa depan. Kenapa? Karena adanya potensi bunga atau inflasi gitu. Karena metode ini hanya fokus pada seberapa cepat sih modalnya itu kembali gitu, dan tidak memperhitungkan bahwa nilai arus kas di masa depan itu mungkin akan lebih rendah jika dibandingkan dengan arus kas sekarang. Ini berarti payback period itu tidak memberikan gambaran yang akurat mengenai nilai sebenarnya dari pengembalian investasi dalam jangka panjang. Lalu selanjutnya kelemahannya itu tidak mempertimbangkan arus kas yang terjadi setelah masa pengembalian. Jadi setelah modal awal dikembalikan, metode ini tidak memperhitungkan arus kas tambahan yang dihasilkan oleh proyek. Dengan kata lain, proyek itu mungkin menghasilkan keuntungan besar setelah payback period, tidak akan terlihat lebih menguntungkan dari proyek hanya menghasilkan pengembalian lebih cepat, tetapi dengan keuntungan lebih sedikit setelah itu gitu. Hal ini dapat menyebabkan keputusan investasi yang tidak optimal karena payback period itu tidak mempertimbangkan potensi keuntungan jangka panjang dari investasi tersebut. Boleh di next. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya izin melanjutkan. Selanjutnya ada perhitungan average rate of return atau ARR, di mana ini merupakan cara untuk mengukur rata-rata pengembalian bunganya dengan membandingkan rata-rata laba setelah pajak atau earning after tax dengan rata-rata investasi. Nah, rumusnya itu kayak yang tadi udah dijelasin, ada rata-rata earning after tax dibagi sama rata-rata investasinya. Terus cara nyari rata-rata EAT itu dengan total EAT dibagi dengan umur ekonomis. Kalau rata-rata investasi tinggal investasinya dibagi 2. Nah, terus dari kasus soal yang tadi, cari rata-rata IT-nya dulu, baru cari ARR-nya. Nah, itu didapetin total IT-nya 6.350.000. Terus tinggal dibagi 2, jadi dapat 1.270.000. Rata-rata investasinya karena tadi investasinya 5 juta, tinggal dibagi 2 jadi 2.500.000, terus ARR-nya tinggal dibagi aja. Maka dia dapatkan hasil 50,8 atau yang dibulatkan menjadi 51%. Lalu selanjutnya ada perhitungan net present value atau NPV. Ini nilai bersih sekarang yang merupakan perbandingan antara PV kas bersihnya dengan PV investasinya selama umur investasi. Nah, selisih antara nilai kedua PV ini dikenal dengan net present value. Rumus yang digunakan itu ada NPV sama dengan kas bersih 1 dibagi dengan 1 plus R, terus ditambah sama kas bersih 2 dibagi sama 1 plus R pangkat 2, dan diteruskan sampai kas bersih N dibagi sama 1 plus R dipangkatkan dengan N, lalu dikurangi dengan investasi. Nah, kriteria keputusan ini jika NPV-nya positif, maka investasinya diterima. Jika NPV-nya negatif, maka investasinya ditolak. Nah, kalau contoh kasus tadi, itu cost of capital-nya ada 20% ya. Maka perhitungan NPV-nya, kalau misalnya kas bersihnya tiap tahun sama, itu kas bersihnya sama. Yang di atas semuanya 2.500.000, terus dibagi dengan 1 plus R. R itu dapat dari cost of capital yang tadi itu 20%, tinggal didesimalin aja jadi 0,2.
maka mendapatkan hasil 2.475.000 jika kas bersih tiap tahunnya sama. Selanjutnya ini perhitungan bentuk tabelnya, tinggal dikali aja yaitu kas bersih dikali sama DF yang 20%. Nah, DF 20% itu didapatkan dari perhitungan 1/1 plus 0,2. Itu yang tadi, yang di bawahnya kas bersih, itu perhitungannya. Dapat DF-nya dari sana. Tinggal dikali aja 2.500.000 dikali 0,833, kayak gitu. Terus dapat maaf, dapat total PV kas bersihnya 7.475.000, total investasinya 5 miliar, NPV-nya tinggal dikurangin aja jadi 2,475 M. Selanjutnya ada NPV rumus yang tiap tahunnya beda. Kayak contoh yang tadi, contoh dari jawaban soal yang tadi, itu kasnya beda-beda ya. 1.750.000, 1.900.000 yang kedua, yang ketiga 2.050.000. Nah, itu selanjutnya sampai yang N, tahun N yaitu 2.450.000. Tinggal dikurangin sama 5 M investasi yang tadi, maka dapatkan NPV-nya sebesar 1 M 8.600.000. Lalu ini perhitungan bentuk tabelnya sama kayak yang tadi. Bedanya di sini udah pakai kas bersih ya, karena tadi yang dipakai kas bersih yaitu 1.750 itu dikali sama DF yang tadi 0,83, terus 0,694 dikali ke kanan dapat hasilnya PV kas bersih sebesar 6 M, terus tinggal dikurangin sama PV investasinya 5 M, maka mendapatkan hasil yang sama yaitu 1 M 8.600.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya ini untuk perhitungan internal rate of return atau IRR. Rumusnya itu adalah interest 1 ditambah NPV 1 dibagi selisih antara NPV 1 dan NPV 2. Kemudian dikali interest 2 dikurang interest 1. Jadi perhitungannya itu ada 2 cara. Yang pertama, rumusnya yang tadi barusan disebutkan. Jadi kita akan cari rata-rata kas bersihnya dulu. Kas bersihnya itu kan 2.070.000 diambil dari total semua kas bersih dibagi 5. Kemudian kita perkirakan besarnya PP. Diambil dari 5 juta, nilai investasi awal dibagi 2.070.000 rata-rata kas bersih tadi. Kita dapat 2,416. Nah, di dalam tabel discount factor, teman-teman bisa cari di Google, itu untuk tahun kelima yang rate-nya tuh terdekat dengan angka 2,416 itu adalah 2,436, yang berarti discount factornya itu 30%. Dan se- next slide. Dan secara subjektif, tiap diskon itu kita akan kurangi sebanyak 2%. Jadi 30 dikurang 28 itu, 30 dikurang 2 itu 28. Kenapa harus rate-nya dikurangin 2%? Karena intinya tuh biar investor bisa melihat seberapa baik nilai investasinya kalau misalnya ada eh, perubahan gitu. Asumsinya ini adalah perubahan dalam kondisi pasar yang nggak tetap gitu. Jadi karena nanti di dalam rumus NPV itu kita akan pakai 2 rate juga, jadi kita dikurangi 2% ini nanti akan ngasih kita patokan lah. Jadi nanti yang akan diperhitungkan di rumus pertama tadi dengan rate 28% dan rate 29%. Nah, di 28% ini kita udah bisa dapat hasilnya. Total PV kas bersihnya itu 5.037.150. Yang berarti kalau dikurangin dengan 5 juta nilai investasinya itu akan positif 37.150. Next slide. Nah, ini kalau kita pakai diskon faktornya yang 29% sebagai kita buat nyari sebenarnya diskon rate-nya itu berapa antara 28 dan 29 tadi. Oke,
Oke, tadi ada sedikit kendala. Ini oke. Untuk yang 29% itu NPV-nya jadi negatif karena total PV kas bersihnya itu 4.933.650. Jadi kalau dikurangi dengan nilai investasi tadi akan minus 66.350. Next slide. Nah, ini tabelnya kalau dua rate tadi digabungkan. Di sini kita bisa dapat total eh, PV kas bersih dikurangi total PV investasi itu akan dapat NPV-nya masing-masing tadi. Yang C1 37.150 positif, yang C2 66.360 positif, negatif. Next. Nah, ini ada interpolasinya. Jadi di PV IFA yang sebelah kiri itu C C1 tadi 5 juta 37.150 itu dikurangi yang hasil dari 29% tadi kita dapat positif 103.500. Kemudian yang di sebelah kanan itu kita dapat 37.150. Nah, ini nanti akan dipakai dalam rumus IRR yang ada di awal tadi. Kita langsung ke next slide. Nah, ini adalah eksekusi rumus pertama tadi. Jadi, langsung dimasukin aja. Interest yang pertama itu 28, terus NPV 1, 37.150 dibagi selisih NPV 1 dan NPV 2, terus dikali 1%. 1% itu selisih dari 29 dikurang 28. Terus ini kita dapat hasilnya 28,359% yang dibulatkan menjadi 28,4. Next. Nah, ini rumus kedua bisa pakai eh, P1. P1 itu tingkat bunga 1 dikurangi C1, yaitu NPV 1 dikali selisih antara P2 dan P1 dibagi C2 dikurang C1. Nah, ini perhitungannya. Jadi kita masukin aja 28 dikurang 37.150 dikali 29 dikurang 28 dibagi 60 minus 66.350 dikurang 37.150. Ini kita dapat hasilnya adalah 28,359%. Kita bulatkan menjadi 28,4. Next slide. Eh, Selanjutnya ini kita masuk, ini judulnya salah ya teman-teman. Kita masuk ke perhitungan yang kedua. Coba di next slide, kayaknya ketukar deh urutannya. Oh sorry, perhitungan kedua tadi udah ya. Bisa next 2 slide sebelumnya. Satu lagi yang ke depan. Next slide 2 kali. Satu kali lagi. Nah, ini selanjutnya kita ke perhitungan profitability index. Rumusnya adalah eh, total dari PV kas bersih dibagi total dari PV investasi dikali 100%. Jadi langsung dimasukin aja 6 juta 8 6 miliar 8.600.000 dibagi 5 miliar. Ya, dikali 100%. Jadi hasilnya adalah 1,17 kali dibulatkan menjadi 1,2. Next. Nah, dari sini semua aspek yang tadi dihitung itu kita jadikan satu tabel yang akan menghasilkan kesimpulan aspek keuangan. Dari payback period, hasil pengukurannya tadi 2 tahun 8 bulan dan rata-rata kemudian yang ARR
Hasil pengukurannya tadi 51% dan rata-rata industri itu 40%. Berarti ini di atas rata-rata industri, berarti hasilnya baik. Terus NPV-nya ini juga di atas rata-rata industri, berarti hasilnya baik. Terus PI-nya 1,2 kali, yang berarti di atas rata-rata juga berarti hasilnya baik. Kemudian IRR-nya itu 28,4%, di atas rata-rata juga berarti hasilnya baik. Next. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Boleh di next. Sebelumnya. Oke, di sini saya akan membahas mengenai analisis laporan keuangan, di mana laporan keuangan ini memiliki peran penting dalam memberikan informasi keuangan suatu perusahaan kepada berbagai pihak yang berkepentingan, seperti kreditor, pemegang saham, pemerintah, manajemen, dan karyawan. Nah, laporan keuangan ini memuat informasi mengenai kekayaan atau Dan aktiva. maaf, suaranya kecil. Bisa didekat. Oh, Nah, udah. Oke, sorry. Saya ulang ya. Untuk saya ini akan membahas analisis laporan keuangan, di mana laporan keuangan ini memiliki peran penting dalam memberikan informasi keuangan suatu perusahaan kepada berbagai pihak yang berkepentingan, seperti kreditor, pemegang saham, pemerintah, manajemen, serta karyawan. Nah, laporan keuangan ini memuat informasi mengenai kekayaan atau aktiva, kewajiban atau utang, serta modal, hasil usaha, biaya, dan perubahan-perubahan keuangan dalam perusahaan. Boleh di next? Maaf, boleh di next? Oke, di sini adapun tujuan dari laporan keuangan itu sendiri, yaitu memberikan informasi keuangan tentang jumlah dan jenis-jenis aktiva, kewajiban, serta modal. Kemudian memberikan informasi mengenai hasil usaha yang tercermin dari jumlah pendapatan yang diperoleh serta sumber-sumber pendapatannya. Kemudian yang ketiga itu menyediakan informasi tentang biaya yang dikeluarkan termasuk jenis-jenis biaya dalam suatu periode tertentu, kemudian menggambarkan perubahan yang terjadi dalam aktiva, kewajiban, serta modal perusahaan, dan yang terakhir itu untuk menyampaikan informasi tentang kinerja manajemen selama periode yang dilaporkan. Mungkin boleh di next. Oke, di sini adapun pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap laporan keuangan perusahaan, yaitu terdapat kreditor, pemegang saham, pemerintah, manajemen, serta karyawan. Di sini kreditor itu berkepentingan terhadap laporan keuangan perusahaan karena pihak kreditor itu perlu mempelajari prospek usaha dan menilai kelayakan pembiayaan yang dibutuhkan oleh nasabahnya. Kemudian terdapat pemegang saham
yaitu untuk melihat kemajuan perusahaan dalam periode tertentu, serta untuk melihat eh, yang dimaksud itu kemampuannya itu untuk menciptakan laba atau pengembangan dari aset. Nah, bagi pemegang saham, laporan keuangan itu juga bisa dilihat sebagai dua hal, yaitu untuk memberikan gambaran berapa jumlah dividen yang akan mereka terima dan untuk menilai kinerja dari perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Kemudian, laporan keuangan bagi pemerintah itu untuk menilai kejujuran perusahaan dalam melaporkan aktivitas perusahaan tersebut, sekaligus untuk mengetahui kewajiban perusahaan dalam membayar pajak dan retribusi lainnya. Kemudian ada manajemen di mana untuk menilai kinerja manajemen perusahaan dalam mencapai target-target yang telah ditetapkan serta untuk mengelola sumber dayanya. Dan yang terakhir itu ada karyawan, di mana untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya sehingga karyawan juga paham mengenai kinerja mereka pada perusahaan. Mungkin bisa di next. Oke, di sini juga terdapat jenis-jenis laporan keuangan, yaitu terdapat neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, serta laporan perubahan modal. Neraca ini menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada di tanggal tertentu, yaitu termasuk aktiva dan pasiva. Kemudian terdapat laporan laba rugi, di mana laporan ini tuh menunjukkan kinerja keuangan perusahaan selama periode yang telah ditetapkan dengan mencatat pendapatan yang diperoleh serta biaya yang dikeluarkan. Lalu di laporan arus kas ini merinci pergerakan kas perusahaan, yaitu semua aspek yang berkaitan dengan perusahaan, baik yang berpengaruh langsung ataupun tidak langsung terhadap kas. Laporan ini gunanya untuk membantu memahami aliran masuk dan keluar kas perusahaan selama periode yang telah ditetapkan. Kemudian terdapat laporan perubahan modal, yaitu untuk mencatat perubahan dalam modal perusahaan selama periode tertentu. Contohnya itu akibat penambahan modal, laba ditahan, ataupun distribusi dividen, di mana laporan ini itu menunjukkan bagaimana perubahan keuangan yang mempengaruhi ekuitas pemilik. Boleh di next. Oke, di sini terdapat bentuk laporan keuangan, yaitu laporan keuangan ini bisa dipilih perusahaan sesuai dengan kebutuhan serta preferensi manajemen yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Di sini kita melihat ada laporan neraca, yaitu yang berbentuk kontrol atau horizontal, di mana neraca ini tuh disusun seperti huruf T, di mana aktiva ditetapkan di sebelah kiri dan pasiva di sebelah kanan. Pendekatan ini tuh dibuat agar memudahkan perbandingan antara aktiva dan pasiva. Bisa kita lihat aktiva di sebelah kiri dan pasiva di sebelah kanan. Oke, boleh di next. Nah, kemudian terdapat bentuk laporan atau vertikal, di mana neraca ini disusun secara vertikal, dimulai dari aktiva pada bagian atas dan pasiva di bagian bawah. Bisa kita lihat di sini berbagai aktiva itu di atas dan pasiva itu di bawah, seperti utang, ekuitas, itu. Kemudian ada yang terakhir itu bentuk laporan lainnya, di mana bentuk neraca ini tuh disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan tergantung yang diinginkan oleh manajemen. Kemudian bisa di next. Oke, di sini ada bentuk laporan laba rugi ya, yang di sini kita bisa lihat bentuk tunggal atau single step system, di mana
pendapatan dan biaya ini tidak diuraikan secara terperinci, sehingga laporan ini hanya menunjukkan total pendapatan yang dikurangi oleh total biaya tanpa membedakan pendapatan atau biaya itu dari usaha ataupun luar usaha. Bisa kita lihat di sini semuanya sudah menjadi kayak total pendapatan usaha, kemudian ada biaya-biaya sudah dijumlah, kemudian terdapat laba bersih sebelum pajak, pajak, serta laba bersih sesudah pajak. Mungkin bisa di next. Kemudian yang kedua itu ada bentuk majemuk atau multiple step system, di mana bentuk ini itu lebih terperinci dari bentuk sebelumnya, di mana pendapatan dan biaya itu dipisahkan yang berasal dari usaha ataupun di luar usaha. Nah, laporan ini dibuat secara bertahap untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai sumber pendapatan dan jenis biaya. Sini kita bisa lihat dari komponennya itu lebih dirinci lagi, di mana pendapatan dan biaya usaha serta ada pendapatan dan biaya di luar usaha. Kemudian laba bersih sebelum pajak, pajak 20%, dan laba bersih sesudah pajak itu pun sama dengan bentuk single step tadi. Mungkin bisa di next. Nah, di sini juga ada jenis-jenis laporan keuangan, di mana perusahaan itu perlu membuat proyeksi laporan keuangan untuk beberapa periode, seperti neraca dan laporan laba rugi, di mana proyeksi ini penting untuk melihat kondisi keuangan perusahaan dalam jangka panjang. Nah, proyeksi ini itu ada proyeksi neraca dan proyeksi laba rugi, di mana proyeksi neraca itu untuk menunjukkan perubahan dalam pos-pos tertentu yang dapat dianalisis lebih lanjut. Sedangkan proyeksi laba rugi ini untuk menunjukkan pendapatan dari periode ke periode serta biaya yang dikeluarkan. Nah, dari proyeksi laporan laba rugi ini bisa dilihat apakah perusahaan ini mengalami laba atau rugi dalam periode yang dipilih. Kemudian komponen dari neraca dan laporan laba rugi itu di sini kita bisa lihat neraca, di mana terdiri dari aktiva dan pasiva, di mana aktiva ini terdapat aktiva lancar seperti kas, rekening bank, deposito, surat berharga, piutang, persediaan, biaya dibayar di muka, serta pendapatan yang masih harus diterima. Sedangkan aktiva tetap itu terdapat berwujud dan tidak berwujud. Berwujud itu seperti tanah, mesin, bangunan, peralatan, serta akumulasi penyusutan. Dan yang tak berwujud itu seperti goodwill, hak cipta, lisensi, dan merek dagang. Serta aktiva lainnya yaitu seperti gedung dalam proses, tanah dalam penyelesaian, piutang jangka panjang, uang jaminan, serta uang muka investasi. Nah, kalau di pasiva ini terdapat utang lancar atau utang jangka pendek, utang jangka panjang, serta ekuitas. Utang lancar ini terdiri dari utang dagang, wesel, pajak, terus biaya yang masih harus dibayar, utang sewa guna usaha, dividen, serta kewajiban lancar lainnya. Kalau utang jangka panjang itu ada hipotek, obligasi, utang bank jangka panjang, dan yang terakhir tuh ekuitas, di mana terdapat modal saham, agio saham, laba ditahan, serta ada modal sumbangan. Boleh di next. Dan sini ada komponen dari laba rugi. Terdapat ada penjualan, harga pokok penjualan, laba kotor, biaya operasi, kemudian ada laba kotor operasional, penyusutan atau depresiasi, pendapatan bersih operasi, pendapatan lainnya, laba sebelum bunga dan pajak atau earning before interest and tax. Kemudian terdapat biaya bunga, lalu ada laba sebelum pajak atau earning before tax. Kemudian ada pajak, laba sesudah bunga dan pajak atau yang kita sebut earning after interest and tax. Dan yang terakhir itu ada laba per saham atau earning per share. Boleh di next. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya.
Baik, terima kasih. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai pengukuran dengan rasio keuangan. Rasio keuangan ini merupakan perbandingan data keuangan di mana perusahaan sehingga menjadi berarti. Analisis laporan keuangan ini menggunakan alat-alat ukur melalui rasio keuangan. Hasil analisis ini digunakan oleh manajer untuk mengambil keputusan keuangan perusahaan di masa mendatang. Next. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai jenis-jenis rasio keuangan. Yang pertama yaitu ada rasio likuiditas, itu merupakan rasio yang digunakan untuk ukur seberapa liquid suatu perusahaan. Rasio keuangan ini merupakan perbandingan data keuangan perusahaan sehingga menjadi berarti. Caranya adalah dengan membandingkan seluruh komponen yang ada di aktiva lancar dengan komponen di pasiva lancar atau yang biasa disebut utang jangka pendek. Yang pertama itu ada untuk mengukur rasio likuiditas dapat digunakan beberapa rasio. Yang pertama itu ada current ratio atau yang biasa disebut CRR, adalah rasio lancar mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek atau utang segera jatuh tempo pada saat ditagih. CR dapat pula dikatakan sebagai bentuk untuk mengukur tingkat keamanan margin of safety. Dalam praktiknya CR ini 200% terkadang sudah diangkat lalu memuaskan bagi perusahaan. Walaupun demikian, ukuran terpentingnya adalah rata-rata industri untuk perusahaan yang sejenisnya. Rumus dari current ratio ini adalah aktiva lancar atau current assets dibagi utang lancar atau bisa disebut current liabilities. Yang kedua ini ada quick ratio atau bisa disebut asset base ratio, yaitu merupakan rasio uji cepat yang menunjukkan kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan persediaan. Dengan kata lain, ini quick ratio ini diukur dari total aktiva lancar, kemudian dikurangi dengan persediaan termasuk biaya yang dibayar di muka dan dibandingkan dengan seluruh utang lancar. Rumusnya dari quick ratio ini boleh di next. Rumus dari quick ratio ini ada dua cara. Yang pertama itu current assets dikurangi inventory lalu dibagi current liabilities. Lalu yang cara kedua ini ada kas ditambah bank, efek piutang, lalu dikurang persediaan, lalu dibagi current liabilitasnya. Yang selanjutnya saya menjelaskan mengenai inventory to net working capital, yaitu adalah rasio yang mengukur atau membandingkan antara jumlah persediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan. Modal kerja tersebut terdiri dari pengurangan antara aktiva lancar dengan utang lancar dan biasanya dinyatakan dalam desimal. Di sini ada rumusnya yaitu inventory dibagi current asset lalu dikurang current liabilities. Boleh di next. Selanjutnya saya ingin menjelaskan mengenai cash ratio, yang dimana cash ratio ini adalah alat untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang. Proses ini menunjukkan kemampuan sesungguhnya bagi perusahaan untuk membayar utang-utang jangka pendeknya. Di sini ada dua cara. Yang pertama itu adalah cash equivalent dibagi current liabilitasnya. Lalu yang cara keduanya ini adalah cash ditambah bank, lalu dibagi current liabilitas. Boleh di next. Lalu di sini yang kedua saya ingin menjelaskan mengenai leverage ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibayar dengan utang. Seperti diketahui, dalam mendanai usahanya, perusahaan memiliki beberapa sumber dana. Sumber dana ini dapat diperoleh dari modal sendiri atau dari pinjaman. Adapun jenis rasio solvabilitas ini, yang pertama itu ada debt to asset ratio atau bisa disebut DAR, digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Di sini ada rumusnya yaitu total debt ini dibagi dengan total aset. Lalu yang kedua saya menjelaskan mengenai debt to equity ratio atau bisa disebut DER, digunakan untuk mengetahui perbandingan antara total utang dengan modal sendiri.
Rasio ini berguna untuk mengetahui seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai dari utang. Nah, untuk rumusnya yaitu ada total utang, kita bisa sebut debt, dibagi dengan equity-nya. Boleh di next. Di sini ada long term debt to equity ratio atau yang bisa LTDR, rasio antara utang jangka panjang modal sendiri. Tujuannya ini adalah mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang. Dengan cara membandingkan antara utang jangka panjang ini dengan modal sendiri yang disediakan oleh perusahaan, dan biasanya dinyatakan dalam presentasi. Untuk mengenai rumusnya itu ada long term debt dibagi dengan equity. Lalu ada current liabilities to net worth ratio antara utang lancar dengan modal sendiri. Sifat rasio ini sama dengan debt to equity ratio. Untuk rumusnya yaitu ada current liability dibagi dengan equity-nya. Boleh di next. Di sini ada rasio aktivitas yang dimana mengukur tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya perusahaan atau biasa disebut penjualan, persediaan, penagihan piutang, dan lainnya. Dari hasil pengukuran akan terlihat apakah perusahaan lebih efisien atau sebaliknya dan mengelola aset. Untuk rasio aktivitas ini ada perputaran piutang atau biasa disebut dengan turnover receivable adalah untuk mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode. Untuk rumus pemutaran piutang ini yaitu ada penjualan kredit dibagi dengan rata-rata. Boleh di next. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Renza. Oke, baik, terima kasih. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang perputaran persediaan atau inventory turnover. Jadi untuk rasio ini biasanya digunakan untuk mengukur berapa kali dana itu ditanam dalam inventory dalam suatu periode. Dan juga untuk menunjukkan berapa kali jumlah barang persediaan itu diganti di dalam satu tahun. Nah, selain itu rasio ini juga nunjukin gimana caranya membandingkan harga pokok dengan rata-rata. Nah, untuk rumusnya sendiri ada harga pokok barang yang dijual dibagi sama rata-rata persediaan. Tapi kalau misalnya kita di soal misalnya nggak ada harga pokoknya, itu kita bisa pakai penjualan atau sell. Nah, untuk contohnya di sini kita cari dulu rata-rata persediaannya dengan presiden di awal tahun itu ditambah sama persediaan di akhir tahun lalu dibagi dua, nanti setelah didapat baru kita masukkan ke rumus ini. Nah, nanti kita dapat 22 kali. Nah, untuk 17 hari ini itu adalah yang untuk 17 hari itu untuk menunjukkan berapa hari rata-rata persediaan itu tersimpan di dalam gudang. Oke, boleh next. Nah, selanjutnya di sini saya akan jelaskan tentang perputaran modal kerja atau working capital turnover. Jadi rasio ini itu biasanya digunakan untuk mengukur berapa kali dana itu ditanamkan di dalam modal kerja dalam suatu periode atau berapa penjualan yang bisa dicapai oleh sebuah perusahaan oleh setiap modal kerjanya. Untuk rumusnya sendiri itu ada net sales dibagi sama working capital. Nah, untuk contohnya ini sebenarnya sama aja, kita tinggal masukin angkanya aja. Jadi kita masukin yang net sales dibagi sama untuk working capital-nya itu kita cari dari total aktiva lancar dikurang sama total utang lancarnya. Jadi bisa kita dapetin 26,61. Oke, boleh next. Lalu selanjutnya di sini ada perputaran aktiva tetap atau fixed asset turnover. Jadi rasio ini tuh digunakan untuk mengukur berapa dana yang ditanam dalam aktiva tetap dalam satu periode. Nah, untuk caranya sendiri itu kita membagi sales dengan total fixed asset. Lalu untuk contohnya ini sama aja kayak tadi, kita tinggal masukin angkanya aja ke rumus, nanti bakal kita dapat 2,88 kali. Nah, jadi untuk semua rasio yang ada di rasio perputaran ini,
dia itu diukur dalam bentuk desimal, dan kalau misalnya contoh di sebuah industri itu rasio rata-ratanya 3 gitu. Terus misalnya untuk fixed asset turnover-nya kita dapat 2,88. Nah, berarti di tahun 2012 ini perusahaan itu dinilai kurang baik karena di bawah rata-rata industri. Boleh di next? Nah, selanjutnya ada perputaran aset atau asset turnover. Jadi, rasio ini digunakan untuk mengukur penggunaan semua aktiva perusahaan. Lalu juga untuk mengukur berapa jumlah penjualan yang diperoleh dari tiap rupiah aktiva, dan juga perputaran aset ini atau asset turnover ini dinyatakan dalam bentuk desimal. Nah, untuk rumusnya sendiri, sales dibagi sama total aset. Nah, untuk contohnya, tinggal kita masukin aja angkanya ke rumus, nanti bakal kita dapat 2,02. Jadi pokoknya semua di dalam rasio ini, kalau misalnya di bawah dari rata-rata industri, itu dinilai kurang baik. Tapi kalau misalnya sebaliknya, kalau misalnya dapat rasionya itu lebih tinggi daripada rata-rata industri, itu perusahaan itu dinilai cukup baik. Boleh di next? Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang rasio profitabilitas atau profitability ratio. Nah, rasio ini tuh biasanya digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan dan juga untuk memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen dari sebuah perusahaan. Boleh di next? Nah, dari profitability ratio ini ada yang namanya profit margin. Jadi profit margin ini diukur dengan net profit after tax dibagi dengan net sales. Nah, semua pengukuran yang ada di rasio profitabilitas ini dinyatakan dengan bentuk persen. Kalau yang tadi sebelumnya itu kan dalam bentuk desimal ya. Kalau misalnya profitability ratio ini kita diukur dalam bentuk persentase. Karena untuk contohnya tinggal kita masukin aja kayak biasa, kita masukin net profit after tax itu kita pakai yang EAT atau equity after tax. Ini 800 dibagi sama net sales-nya. Jadi kita dapat 9,3%. Boleh di next. Selanjutnya ada return on investment atau ROI. Jadi rasio ini itu biasanya digunakan untuk menunjukkan return dari jumlah aktiva dalam sebuah perusahaan atau ukuran tentang efisiensi dari manajemen. Jadi ROI ini juga nunjukin seluruh aktiva yang dikendalikannya dengan mengabaikan sumber pendanaan. Lalu pada intinya jadi rasio return on investment ini itu digunakan untuk mengukur efektivitas dari keseluruhan operasi perusahaan. Nah, untuk rumusnya, kita bisa dapetin dari net profit after tax dibagi sama total sales. Nah, ini tinggal kita masukin aja. Kalau yang sebelumnya itu kan kita pakainya net sales ya. Kalau di ROI ini kita pakainya total sales. Jadi tinggal dibagi sama total aktiva atau total sales-nya. Boleh di next. Selanjutnya di sini ada return on equity atau ROE. Jadi rasio ini tuh biasanya digunakan untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Jadi untuk menunjukkan juga efisiensi dari penggunaan modal sendiri. Nah, semakin tinggi rasionya, jadi di semua profitability rasio ini semakin tinggi rasionya, maka semakin baik penilaian dari perusahaannya. Nah, untuk rumusnya sendiri, kita bisa cari dengan net profit after tax dibagi equity. Kalau yang tadi itu sebelumnya pakai total aset, terus ada juga yang pakai net sales. Nah, yang ini kita pakainya equity, karena kita mencari return on equity-nya. Nah, ini tinggal kita masukin aja rumusnya, bakal dapat 34,9%. Jadi, kalau misalnya contoh untuk rata-rata di sebuah industri itu 30% gitu ya. Terus sedangkan penilaian di rasio di sebuah perusahaan pada tahun 2012 itu kita dapetin 34,9%. Nah, maka
perusahaan tersebut pada tahun 2012 dinilai cukup baik karena sudah di atas rata-rata industri. Boleh di next? Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan raise hand terlebih dahulu. Silakan sebutkan nama dan NIM ya. Oke, boleh Nur Hidayah. Oke, izin perkenalkan nama saya Nur Hidayah, NIM 171, izin bertanya. Em, Terkait mengingat pentingnya laporan keuangan itu bagi pihak yang memiliki kepentingan ya, seperti manajemen, kreditor, dan pemegang saham. Nah, lalu bagaimana perusahaan memastikan bahwa laporan keuangan itu telah disusun secara akurat dan terpercaya? Kemudian, bagaimana perusahaan menyampaikan laporan keuangan apabila terjadi penurunan nilai aset untuk memastikan bahwa penilaian tersebut mencerminkan nilai wajar dan tidak menyesatkan pihak-pihak yang berkepentingan. Terima kasih dari saya. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Selanjutnya, Said, boleh. Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji atas kesempatannya. Saya Said dengan NIM 0035, izin bertanya. Pada slide yang menjelaskan kriteria dalam penilaian kelayakan bisnis, terdapat 6 kriteria. Yang mana sih dari kriteria tersebut yang paling umum gitu dilihat oleh sang investor? Dan mengapa instrumen break-even point atau BEP tidak masuk ke dalam kriteria tersebut? Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Selanjutnya, Salwa dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Salwa Nuralaya dengan NIM belakangnya itu 074. Izin bertanya, tadi kan udah dipaparin ya mengenai sumber pendanaan bisnis itu salah satunya ada dari modal pinjaman. Nah, kalau modal pinjaman itu kan pasti perusahaan wajib untuk membayar bunga. Nah, pertanyaan saya, apa implikasi keuangan jika perusahaan itu gagal memenuhi kewajiban pembayaran bunga dari modal pinjaman? Dan bagaimana strategi mitigasi risiko terhadap beban bunga yang tinggi tersebut? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Selanjutnya, Putri dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Putri Salabila dengan NIM belakang 038, izin bertanya. Tadi kan pada slide 7 sampai 9 kan dijelasin mengenai macam-macam sumber pendanaan ya, baik dari modal sendiri maupun modal asing. Nah, menurut pendapat kelompok kalian, bagaimana kita dapat menentukan sumber pendanaan yang paling sesuai untuk tahap awal versus tahap pertumbuhan bisnis, dan apakah ada indikator tertentu yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan tersebut? Terima kasih. Oke, baik. Untuk pertanyaannya, selanjutnya yang terakhir, boleh Kak Kurniati. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Kurniati dengan NIM belakang 173. Pertanyaannya itu bagaimana mitigasi risiko finansial disiapkan dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi atau perubahan regulasi. Itu aja, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya. Selanjutnya, izinkan kami untuk berdiskusi terlebih dahulu. Sambil menunggu temannya berdiskusi, saya mau memberikan tambahan sedikit untuk materi hari ini ya. Secara umum saya lihat materi kalian sudah baik lengkap sesuai dengan RTS. Ini karena kita kan belajar aspek finansial ya. Kalian sudah dapat mata kuliah manajemen keuangan. Udah, Pak. Nah, ini kan manajemen keuangan ada masukan kayak hitung apa kayak PBV, IRR dan sebagainya. Itu udah belajar kan PBV, IRR waktu di semester kemarin kan ya. Ya, sudah Pak. Ya udah belajar kan dari manajemen keuangan kayak PBV, IRR itu kan masuk kan kriteria investasi ternyata mempengaruhi terhadap apa untuk pengambilan apa sebagai visibility study untuk menentukan kelayakan apakah investasi sudah layak atau enggak, kan cara perhitungannya sudah belajar untuk PBV IRR kan, misalnya kayak mau proyek A atau proyek B ya. Misal dihitung PBV IRR-nya ketahuan jadi mana yang hasilnya layak dan enggak kan jadi dipilih harus jadi mengalahkan proyek B gitu kan, sudah belajar ya waktu di
manajemen keuangan ya, kayak hitung susah juga amal, laporan keuangan dan sebagainya sudah belajar. Terus apa lagi saya lihat lagi ya. Kan pokoknya kalau sudah ada sempat diajarin kayak NPV, EBV, IRR, nanti kan kayak hitungannya udah ngerti ya. Jadi kayak misalnya tahun berapa main layak gimana untuk ke proyeknya. Ya, ya, analisa kan mungkin kalian sudah ngerti laporan keuangan udah belajar kan. Di pengantar akuntansi juga udah belajar kan ya. Dapat mata kuliah ini apa pengantar akuntansi? Iya, Pak. Dapat. Ya, berarti kan ada kan di kantor kasih laporan keuangan udah cara analisanya rasio profitabilitas dan sebagainya udah belajar di manajemen keuangan ya. Udah itu taman dari saya. Tinggal silakan untuk menjawab jika sudah siap. Oke, saya izin menjawab pertanyaan dari Kak Kurniati. Untuk pertanyaannya itu, maaf, untuk pertanyaannya tadi, ya pokoknya mengenai mitigasi risiko finansial dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi atau perubahan regulasi. Jadi untuk eh, menghindari hal tersebut, kita bisa melakukan beberapa cara. Yang pertama itu dengan diversifikasi portofolio investasi, yaitu kita dengan berinvestasi di berbagai sektor. Jadi untuk mengurangi dampak buruk dari perubahan ekonomi atau regulasi yang dapat mempengaruhi sektor-sektor tertentu. Selanjutnya, kita bisa dengan memiliki cadangan kas yang cukup, yaitu kenapa kita perlu memiliki cadangan yang kas yang cukup? Karena untuk menjaga likuiditas di dalam kondisi krisis, biasanya cadangan kas itu digunakan untuk mempertahankan operasional dan juga menghindari kebutuhan mendesak yang mendesak mengenai perpinjaman. Lalu selanjutnya bisa dengan menerapkan strategi pajak yang efektif, yaitu dengan perubahan regulasi yang pajak, regulasi perpajakan, perusahaan itu bisa menyiapkan strategi pajak yang efektif, termasuk dengan mengoptimalkan pembayaran pajak, memanfaatkan insentif, dan juga memastikan kepatuhan terhadap peraturan-peraturan baru. Lalu bisa dengan manajemen utang yang bijaksana. Jadi perusahaan itu harus perusahaan atau bahkan kita sendiri itu perlu mengelola utang secara bijaksana dengan memastikan proporsi utang dan juga ekuitas perusahaan agar seimbang dan juga suku bunganya itu bisa tetap terkendali. Lalu yang terakhir itu kita bisa dengan berkolaborasi dengan pakar hukum dan juga keuangan. Jadi dengan kita bekerja sama dengan para konsultan hukum dan juga keuangan, kita bisa mengatasi perubahan regulasi dan juga risiko perusahaan risiko ekonomi itu dapat membantu perusahaan supaya lebih cepat dan juga tepat dalam menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang ada, mungkin perubahan regulasi atau perubahan hukum. Mungkin seperti itu kan ya, apakah terjawab? Sudah sangat terjawab. Terima kasih, Ale. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Putri. Jadi pertanyaannya, menurut pendapat kelompok kalian, bagaimana kita dapat menentukan sumber pendanaan yang paling sesuai untuk tahap awal versus tahap pertumbuhan bisnis? Dan apakah ada indikator tertentu yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan tersebut? Nah, jadi pada tahap awal dan tahap pertumbuhan bisnis ini, kebutuhan pendanaannya tentu saja berbeda ya. Pada tahap awal ini kan bisnisnya baru mulai dibentuk, dan biasanya juga belum ada pendapatan yang signifikan. Fokusnya itu hanya untuk mengembangkan produk, melakukan riset pasar, dan menyiapkan dasar operasi bisnis. Nah, pada tahap awal ini, sumber pendanaannya umumnya datang dari tabungan pribadi, eh, keluarga, dan teman, atau dari modal sendiri namanya. Nah, indikator yang membantu dalam pengambilan keputusan ini ada tingkat risikonya, karena pada tahap awal risikonya itu sangat tinggi karena ada ketidakpastian model bisnis dan penerimaan pasarnya. Yang kedua itu ada kontrol bisnisnya, karena pengusaha mungkin saja ingin mempertahankan kontrol penuh atas bisnis yang mereka bangun sendiri. Nah, oleh karena itu, memilih modal sendiri merupakan jalan yang terbaik gitu, kalau pada tahap awal. Selanjutnya itu indikator ketiga, ada skala kebutuhan modal.
Nah, pada tahap awal ini, kebutuhan modal cenderung akan lebih kecil dan cukup dalam mengembangkan produk awal. Jadi modal sendiri mungkin akan sesuai gitu pada tahap awal. Selanjutnya, untuk tahap pertumbuhan bisnis, pada tahap ini itu bisnisnya sudah mulai menghasilkan pendapatan dan fokusnya juga berbeda dari fokus tahapan awal, yaitu fokus pada tahap pertumbuhan bisnis ada ekspansi pasar, meningkatkan skala operasi, dan mempercepat pertumbuhan. Kebutuhan pada modal tahap ini itu lebih signifikan dibandingkan pada tahap awal. Sehingga pada tahap pertumbuhan ini, bisnis akan cenderung membutuhkan modal yang lebih besar untuk mempercepat ekspansinya. Nah, pada tahap ini, eh, pendanaannya itu mungkin akan lebih sesuai apabila dari venture capital, private equity, atau pinjaman bank, sehingga sumber pendanaannya akan cukup gitu. Dan tergantung juga pada arus kas, resiko pembagian kepemilikan, serta kecepatan pertumbuhan yang diinginkan oleh si pemiliknya. Mungkin itu saja. Apa sudah terjawab, Putri? Sudah sangat menjawab. Terima kasih, Dina. Oke, saya izin menjawab pertanyaan dari Salwa. Tadi pertanyaannya apa implikasi keuangan jika suatu perusahaan itu gagal memenuhi kewajiban pembayaran bunga dari modal pinjamannya, dan gimana strategi mitigasi terhadap beban bunga yang tinggi. Tadi saya udah dapat beberapa jawaban dan saya simpulkan sendiri ada 4 ya implikasi keuangan perusahaan gagal memenuhi kewajiban pembayaran. Yang pertama ada default atau gagal bayar, di mana kegagalan membayar bunga ini yang tidak sesuai dengan jadwalnya dianggap dengan peristiwa yang disebut dengan default, yang memberikan hak kepada kreditur untuk mengambil tindakan secara hukum sesuai perjanjian dari pinjamannya. Yang kedua ada akselerasi utang, di mana kreditur itu bisa menuntut pelunasan segera seluruh pokok utang yang tersisa. Nah, ini bisa memperburuk situasi likuiditas suatu perusahaan. Terus yang selanjutnya ada penurunan peringkat kredit, di mana perusahaan gagal memenuhi kewajiban pembayarannya, itu bisa menyebabkan penurunan di tingkat peningkatan kreditnya. Bisa meningkatkan biaya pinjaman di masa depan dan juga mengurangi kepercayaan para investornya. Terus yang terakhir implikasinya bisa kerusakan reputasi, di mana reputasi perusahaan di mata kreditor, investor, dan juga pemasok bisa menurun dan pengaruhi hubungan bisnis dan juga akses modal di masa depannya. Nah, untuk strategi mitigasi risiko terhadap beban bunga yang tinggi itu juga saya simpulkan ada 4, yaitu penyusunan anggaran yang ketat, di mana mengimplementasikan perencanaan dan juga pengawasan anggaran yang ketat untuk menghindari pengeluaran yang tidak diperlukan. Terus yang kedua dari financing dengan suku bunga yang lebih rendah, di mana mengambil pinjaman baru dengan suku bunga yang lebih rendah untuk melunasi utang yang ada. Selanjutnya ada restrukturisasi utang, di mana melakukan negosiasi ulang pada kreditur untuk memperpanjang jatuh temponya atau menurunkan suku bunganya, atau juga dengan mengubah jadwal pembayarannya. Strategi mitigasi yang terakhir itu ada konsultasi dengan ahli keuangan, di mana melibatkan penasihat keuangan untuk strategi pengelolaan utang dan juga perencanaan keuangan jangka panjangnya. Apakah terjawab, Salwa? Sudah sangat terjawab. Terima kasih banyak, Tiara. Terima kasih kembali. Saya izin jawab pertanyaan dari Said. Tadi pertanyaannya metode perhitungan mana yang paling sering dipakai sama investor dan kenapa nggak ada BEP di dalam metode tadi. Buat pertanyaan pertama, yang paling sering dipakai sama investor itu NPV dan IRR karena mereka cenderung lebih apa menggunakan perhitungan time value of money yang ini penting banget buat evaluasi arus kas di masa depan gitu. Terus kenapa BEP nggak masuk? Karena BEP ini lebih sering digunakan buat analisis operasional, buat menentukan berapa tingkat penjualan yang menutup biaya gitu. Jadi kurang relevan kalau buat evaluasi kelayakan investasi jangka panjang gitu. BEP lebih cocok kalau buat pemantauan operasional harian. Kayak gitu, Said. Apakah sudah terjawab? Terjawab ya Kak, terima kasih jawabannya. Terima kasih kembali. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nur Hidayah. Nur Hidayah tadi nanya
mengingat pentingnya laporan keuangan bagi pihak yang memiliki kepentingan seperti manajemen, kreditor, dan pemegang saham. Bagaimana perusahaan memastikan bahwa laporan keuangan telah disusun secara akurat dan terpercaya? Terus bagaimana sih perusahaan menyampaikan laporan keuangannya apabila terjadi penurunan nilai aset untuk memastikan bahwa penilaian tersebut mencerminkan nilai wajah yang tidak menyesatkan pihak-pihak berkepentingan. Jadi itu ada beberapa hal yang dapat dilakukan ya untuk perusahaan memastikan laporan keuangan disusun secara akurat dan terpercaya. Yang pertama itu menegaskan audit internal atau eksternal. Untuk mengaudit laporan ini, untuk mengaudit laporan keuangan secara berkala, audit ini bertujuan untuk memverifikasi bahwa laporan keuangan ini telah disusun sesuai prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Lalu untuk menerapkan sistem akuntansi ini dengan cara memisahkan tugas pencatatan keuangan dengan verifikasi untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Lalu untuk membuat kebijakan akuntansi yang jelas dan konsisten untuk memastikan pengukuran dan penyajian transaksi dilakukan secara konsisten setiap periode. Untuk melakukan review internal oleh manajemen terhadap laporan keuangan sebelumnya disajikan kepada pihak eksternal tersebut. Lalu untuk mempertanggungjawabkan direksinya kebenaran isi laporan keuangan ini secara tertulis dalam surat pernyataan. Lalu untuk penurunan nilai aset ini, perusahaan dapat menjelaskan secara transparan penilaian yang dilakukan dan dasar pertimbangannya, sehingga pihak-pihak berkepentingan ini dapat memahami bahwa penilaian tersebut mencerminkan nilai yang wajar. Untuk penjelasannya bisa disertakan dengan catatan atas laporan keuangan agar informasi tersebut tersampaikan. Bagaimana dengan Nur Hidayah, sudah terjawab? Iya, terjawab. Terima kasih untuk jawabannya. Sama. Apakah masih ada pertanyaan yang belum terjawab? Iya, pertanyaannya. Mana moderatornya? Sudah semua terjawab, Pak. Oke, kalau sudah semua, silakan ditutup aja pertanyaannya, materinya. Baik, mungkin sudah selesai presentasi dari kelompok kelima. Terima kasih yang sudah bertanya. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Ferry jika ada tambahan. Oke, terima kasih Pak Andi. Baik, oke, tadi Pak Andi sudah menyampaikan ya sedikit review bahwa materi yang disampaikan baik menurut kami berdua ya, artinya sudah sesuai dengan RPS, sesuai dengan referensi utama. Hanya saya ingin mencoba menarik lagi kalian kembali kepada courses kita yaitu studi kelayakan bisnis. Oke, coba kita diskusi lagi. Menurut kelompok penyaji, apa gunanya melakukan analisis aspek finansial di dalam studi kelayakan bisnis? Ingat ya, studi kelayakan bisnis, di awal kita udah bicara, ini dilakukan pertama kalau kita baru mau buka usaha, kedua ini dilakukan kalau kita ingin melakukan pengembangan usaha. Oke, kita fokus ke yang pertama dulu deh. Kita belum punya usaha, tapi sudah punya gagasan, kemudian kita melakukan analisis kelayakan dalam hal aspek finansial. Nah, manfaatnya ini apa? Kalau menurut kelompok kami sih mungkin untuk mengukur bisnisnya tuh untung enggak gitu, potensi untungnya gitu. Atau Oke, labanya gitu, memberikan laba yang cukup untuk menutupi modalnya atau enggak gitu. oke, bagus ya. Jadi yang pertama adalah untuk melihat nih, mengevaluasi. Kalau bisnis ini jadi kami jalankan atau saya jalankan, kira-kira akan menghasilkan keuntungan atau tidak? Itu intinya ya kan. Kita buka bisnis kan tujuannya untuk dapat profit. Utamanya itu ya kan. Nah, jadi harus dilakukan dulu di awal analisis. Kalau kita benar-benar mau jalanin bisnis ini, ada nggak nih cuan yang bakal masuk ke kita? Oke, itu. Ada lagi nggak menurut kalian tujuannya?
Sama itu sih Pak, mengukur tingkat pengembalian investasi tadi. Oke, bagus. Gimana penjelasannya? Udah takut salah, tapi kalau yang tadi saya jelasin, Apa? Salah nggak apa-apa. Nanti kan misalkan diperbaiki. misalkan sebuah bisnis dibangun gitu, terus eh, jadi tuh mengukur, pasti kan ada investor juga ya Pak, terus kayak mengukur melihat seberapa besar keuntungan yang diperoleh dari modal yang udah diinvestasikan gitu. Terus apakah membantu menilai risiko investasi sepadan atau potensi pengembalian investasinya gitu Pak? Apakah gitu deh Pak? Takut salah. Nggak apa-apa, coba-coba dikemas lagi. Santai aja, nggak usah grogi. Coba Meliani. Ayo nggak Udah apa-apa, nggak bagus. usah malu-malu. Udah bener nggak apa, ayo. Mengukur apakah bisa investasinya itu bisa kapan kembalinya itu lebih cepat atau enggak gitu Pak. Lebih cepat atau enggak? Oke. Ya itu bisa. Atau gini, ya kan? Oke, kita mau buka usaha. Usaha kan butuh modal, ya kan? Nah, pertimbangan utama ketika kita melakukan analisis investasi itu adalah untuk mengecek, untuk mengetahui uang yang modal yang saya punya, entah dari milik pribadi, entah saya pinjam ke bank, entah dari investor, itu kan ada opportunity cost-nya. Artinya uang ini bisa digunakan untuk banyak alternatif, ya kan? Saya punya uang, oke, 100 juta misalkan. Nah, 100 juta ini bisa saya gunakan untuk modal usaha saya yang emang butuh 100 juta, atau bisa saya gunakan untuk berinvestasi di bentuk usaha lain, bisa juga saya putar untuk main saham, bisa juga saya diemin idle di deposito. Oke, itu kan opportunity cost ya. Sekali uang itu masuk untuk usaha, kita kehilangan kesempatan untuk mendapatkan bunga deposito. Sekali uang itu masuk sebagai modal usaha, kita kehilangan peluang untuk main di saham dan seterusnya. Nah, sehingga ketika kita melakukan analisis pengambilan investasi itu utamanya adalah bicara kalau uang ini digunakan untuk modal usaha saya, kira-kira pengembalian investasinya itu lebih besar nggak dengan alternatif-alternatif lainnya? Misalkan dibandingkan dengan bunga deposito. Oke, setelah dihitung misalkan dapat return on investment-nya adalah 5%. Cek bunga deposito berapa? Kalau bunga depositonya 7% misalkan. Ngapain capek-capek kita buka usaha nanam uang 100 juta orang dapatnya cuma 5%. Padahal kalau kita diem aja, taruh di deposito dapatnya 7%. Nah, ini kita bicara tentang opportunity cost. Memilih mana investasi yang memberikan keuntungan lebih besar buat kita dengan modal yang kita miliki. Gitu ya Mel ya, dan juga untuk yang lain ya. Oke Pak. Oke, nah sekarang saya ingin mengajukan lagi pertanyaan-pertanyaan yang lain ya. Jadi intinya tadi sudah kegambar ya. Jadi tujuan kita melakukan analisis aspek finansial ini kan pertama untuk memprediksi kebutuhan finansial usaha ya. Kita mau buka usaha, di aspek teknis kita udah bicara butuh mesin ini, butuh mesin itu, lokasinya akan di sini, sewa tempat di sini dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu semua kan butuh finansial, butuh sumber daya finansial. Nah, jadi pertama, kenapa kita harus melakukan analisis aspek finansial adalah untuk memprediksi kebutuhan finansial kita. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita paham kita butuh modal berapa, masuk ke yang step kedua yang tadi dibahas oleh kelompok penyaji. Kita punya uang nggak untuk mendanai kebutuhan tadi? Kalau uangnya kita punya semua, oke. Nah, tadi dijawab oleh kelompok penyaji untuk usaha yang baru buka sebaiknya pakai modal sendiri. Karena kalaupun terjadi resiko gagal, ya, itu nanti kembalinya hanya kepada kita sendiri. Nggak ada resiko hukum, nggak ada resiko yang lain-lain. Beda halnya kalau misalkan kita pinjam ke bank, kita minta investor untuk berinvestasi. Itu konsekuensinya kalau gagal bisa panjang. Oke, nah jadi sebaik-baiknya kalau kita baru buka usaha, usahakan pakai uang sendiri dulu. Nah, tetapi kalau misalkan nggak ada uangnya, baru kita masuk ke alternatif atau skenario yang lain, ya kan? Kita pinjam uang ke bank atau kita minta investor menanamkan investasinya dan seterusnya. Nah, ini semua kan nanti akan punya dampak, ya kan? Kita pinjam uang ke bank, ada dampaknya itu kita harus bayar,
bunga pinjaman plus angsuran pokoknya. Kita minta investor untuk menanamkan uangnya di usaha kita akan ada dampaknya ya kan. Dampaknya adalah kita harus membayarkan bagi hasil atau apapun nanti bentuk perjanjian kerja sama kita. Nah itu ya jadi menilai dampak dari sumber pendanaan tersebut terhadap keuangan usaha kita. Nah, yang ketiga tadi sudah dibahas ya menilai apakah investasi yang dilakukan itu menguntungkan atau tidak dibandingkan dengan kalau digunakan untuk investasi bentuk lainnya. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan berikutnya adalah tadi kan kita juga udah bicara tentang mengevaluasi profitabilitas ya kan antara lain bisa dilihat dari arus kas yang disusun, kemudian laporan rugi laba yang disusun. Nah, kalau misalkan ya kelayakan bisnis yang kita lakukan ini untuk pengembangan usaha kita, artinya kita udah running usaha, terus kita mau kembangkan, itu nggak ada masalah, karena angka-angkanya pasti udah ada semua kan. Usaha kita udah running, udah jalan. Pertanyaan saya, kalau kita baru mau buka usaha, gimana caranya? Kan kita belum tahu penerimaan kita berapa, pengeluaran kita berapa. Terus gimana dong? Membikin cash flow-nya, membikin ini statementnya. Gimana kelompok penyaji? Bisa studi pasar ya, Pak? Kalau Maksudnya? lihat dari kompetitor. Oh, jadi pinjam bukunya kompetitor gitu. Iya, Buku laporan keuangannya. Oh, boleh. eh, perkiraan gitu sih, Pak, biasanya pakai estimasi. Oke. Nah, itu kata kunci yang ingin saya tekankan ya. Di bahasan ini bahasan yang menurut saya paling ngejelimet dalam hal penjelasan teknis. Ya kan ada banyak banget rumus yang tadi dipaparkan oleh kelompok penyaji. Yang mungkin bikin kalian keriting ya kan. Tapi tadi Pak Andi sudah menyebutkan ini kan semuanya sudah kalian bahas di mata kuliah manajemen keuangan atau mungkin di pengantar akuntansi pun di mata kuliah lainnya. Jadi sebetulnya ini hanya review. Kalaupun kalian lupa, baca lagi sekilas pasti kalian bisa ingat. Dan ya nggak perlu takut juga dengan masalah teknis yang kayak tadi, berbagai macam rumus itu, karena software-software sekarang kan banyak banget yang bisa membantu kita untuk menghitung. Software untuk bantu kita bikin cash flow, software untuk bantu kita bikin laporan laba rugi, dan seterusnya ya, financial statement. Nah, tetapi yang paling penting, yang paling fundamental dari semua itu adalah akurasi asumsi yang kita bangun. Oke, kita mau nyusun proyeksi. Nah, jadi gini, ya. Kalau kita belum punya usaha, sementara untuk melakukan analisis aspek finansial itu dibutuhkan bikin arus kas, bikin laporan laba rugi, semuanya itu bentuknya adalah proyeksi, ya. Jadi projection. Kita bikin estimasi. Nah, estimasinya biasanya bukan per tahun, ya. Kita bikin 3 sampai 5 tahun tuh prediksi cash flow kita nanti akan seperti apa. 3 sampai 5 tahun usaha. Kita bikin proyeksi 3 sampai 5 tahun laba kita seperti apa, rugi kita seperti apa. Oke. Nah, jadi namanya projection cash flow, projection financial statement. Nah, ketika kita bikin proyeksi atau estimasi, maka bagian yang paling penting di sini adalah asumsi yang kita gunakan. Ketika kita akan menuliskan penerimaan kita per bulan, itu kan harus ada asumsinya. Asumsinya adalah berarti penjualan per bulan kita berapa. Nah, ini begitu kita salah membuat asumsi, salah membuat estimasi, maka nanti ke belakangnya akan salah semua itu. Ini yang paling penting. Ya, sehingga tadi sudah disampaikan oleh Eka, studi pasar itu menjadi penting. Ya, jadi contoh gampangnya gini, ya kalau kita mau bikin studi pasar, misalkan kita mau bikin bengkel cuci mobil, oke, mau cuci mobil, cuci motor. Nah, yang bagus itu kan kita bikin analisis proyeksi cash flow sama laba rugi. Di dalam menyusut itu nanti akan ada bagian penerimaan kan. Nah, berapa penerimaan per minggu, per bulan? Orang kita belum buka usaha kan kita nggak tahu. Terus cari tahunya gimana? Oke, bahasa normatifnya adalah lihat kompetitor. Tetapi gimana cara ngelihat kompetitornya? Karena nggak mungkin kan kita pinjem buku laporan keuangannya
eh, pemilik usaha cuci mobil lainnya. Nggak mungkin kan kita pinjam bukunya terus kita pelajari. Nah, sehingga kita harus melakukan yang namanya marketing intelligence. Misalkan gimana? Misalkan kita cuci mobil aja atau motor kita, ya, di tempat cuci mobil tertentu lah yang dekat dengan rumah kita, yang dekat dengan area usaha tempat kita akan buka usaha tadi. Taruh situ sambil nunggu, ajak ngobrol. Siapa yang diajak ngobrol? Pertama, tukang ininya ya, karyawannya, tukang cucinya, ajak ngobrol. Mas, di sini biasanya seminggu rata-rata berapa nih mobil yang datang? Berapa nih motor yang dicuci? Oke, nah dari situ kan nanti kita punya gambaran. Kalau harga kan kita udah tahu pasti nanti begitu kita bayar, oh berarti harganya segini. Nah, nanti validasi lagi, ngobrol sama kasirnya. Tanya, Mas, Mbak, rame juga ya di sini ya. Emang rata-rata berapa nih seminggu yang datang kalau ini? Yang rame biasa hari apa? Dan seterusnya dan seterusnya. Nah ini yang bisa kita gunakan nanti untuk memprediksi usaha kita. Penerimaannya akan berapa per minggunya atau per bulannya. Oke. Demikian juga ketika memprediksi investasi atau arus kas, kita bicara beli barang, nanti kan akan ada depresiasinya kan. Berapa besar depresiasi yang harus kita catat, itu juga kan pakai asumsi. Nah, kita harus tanya, misalkan ke tempat mesin cuci itu, mereka punya alat apa, oke, harganya berapa sih ini? Terus biasanya kuat berapa lama nih barang yang kayak gini nih, yang merek ini segala macam. Nah, itu kan nanti bisa kita gunakan untuk membangun asumsi tentang depresiasi dari peralatan yang kita gunakan. Nah ini ya, jadi penekanan saya bukan pada aspek teknis karena ini semua kalian sudah belajar, ini semua ada software yang bisa nanti membantu kalian untuk menghitung tetek bengeknya. Tetapi yang ingin saya tekankan kepada kalian adalah membangun asumsinya. Karena kalian bikin asumsi yang terlalu optimis, nanti ujung-ujungnya nggak kesampaian, kalian kecewa. Kalian bikin asumsi yang terlalu optimis, nggak realistis, dilihat sama pihak bank kan udah ngerti banget. Oh, pencuci mobil biasanya ROI-nya segini, biasanya NPV-nya segini. Kalian bikin analisis yang jauh lebih tinggi dari itu, bank nggak akan percaya. Kalau mau pinjam uang akhirnya nggak dapet, karena dianggap hitung-hitungan kalian nggak realistis. Nah, ini ya. Jadi membangun asumsi ini merupakan kekuatan dasar kalian dalam menyusun proyeksi yang akurat baik cash flow, financial statement maupun penghitungan-penghitungan lainnya. Oke, itu mungkin ya Pak Andi tambahan dari saya. Kemudian satu lagi ingin mengingatkan juga ya, eh kan nanti tugas akhir kalian adalah membuat apa? Studi kelayakan bisnis untuk usaha yang kalian jalankan. Kemarin sudah ada tugas pertama kan ya, mendeteksi atau mengidentifikasi satu bentuk usaha yang sudah kalian pilih, kemudian dilihat dari aspek teknisnya. Nah, kemudian untuk aspek-aspek lainnya, kalian coba catat ya. Setiap kali kita membahas, misalkan kemarin bahas aspek pemasaran, catat kira-kira yang mau ditanya apa. Pada saat sekarang membahas aspek finansial, catat yang mau ditanya apa. Karena nanti kan kalian harus kembali lagi ke sana. Nah, jadi kembalinya nggak harus tiap minggu, nggak harus pas bahas aspek pemasaran ke sana lagi, aspek keuangan ke sana lagi. Mungkin nanti bosen ownernya atau manajernya ya. Jadi kalian rekap aja dulu hal-hal yang mau kalian tanyakan, yang kalian perlukan datanya untuk membuat analisis. Nanti setelah itu baru kalian berkunjung lagi, wawancara lagi dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengerucut pada aspek-aspek lain yang belum kalian tanyakan ke sana. Itu bisa dipahami ya. Oke, baik itu aja dari saya Pak Andi. Oke, terima kasih Pak Ferry. Sekarang kita absen dulu ya sebelum kita mengakhiri kelas. Yang saya panggil tolong jawab ya. Bernardus Evandito masuk. Hadir, Pak. Andre, Hadir, Pak. David, Hadir, Pak. Asti. Tadi ada Asti ya. Iya, hadir, Pak. Ramadan Putra. Hadir, Pak. Tadi Erika masuk ya. Hadir, Pak. Ramadan Udah hadir, Pak. Udah Erika, terus Maria Lorenza ada kan? Hadir, Pak. Maria S-nya. Taruh ya. Maria Lorenza ada. Sai tadi ada ya. Putri Salsabila. Hadir, Pak. Ya, Putri Salsabila. Terus Ai. Mia tadi ada ya. Hadir, Pak. Jikri.
Hadir, Pak. Andika, tadi ada Andika ya. Hadir, Pak. Ibnu, Hadir, Pak. ada Ibnu, Mutiara Putri tadi ada ya. Mutiara, skip dulu ya. Abinaya, Hadir, Pak. hadir. Aleika tadi ada ya. Hadir, Pak. Danita tadi ada kayaknya ya. Hadir, Pak. Fikri Eka tadi ada ya. Ada, Pak. Fikri Hadir, Eka, Pak. mereka hadir. Ipan Padilah tadi ada ya. Hadir, Pak. Salwa tadi ada kan? Hadir, Pak. Salwa, Eka Paradila, Hadir, Pak. Alma Ardia, Hadir, Pak. Brenda tadi ada ya. Hadir, Pak. Gustiar, Hadir, Pak. tadi Ikan ada kan? Ada, Pak. Rijal Romdoni, Hadir, Pak. Tiara tadi ada ya. Hadir, Pak. Giovanni, Hadir, Pak. Syapina, Hadir, Pak. Febrian, Hadir, Pak. Justin, Hadir, Pak. Salsabila Putri, Sabil, nggak ada ya. Zahrani, Hadir, Pak. Putri Tahta, nggak ada ya. Hadir, Pak. Dito, oh Putri Tahta ada. Dito Habib tadi ada ya. Hadir, Pak. Ada, Pak. Tadi Made Tiara ada kan? Hadir, Pak. Tadi Rapi kayaknya ada ya, Rapi. Hadir, Pak. Dina Nur ada kan? Hadir, Pak. Farhan Azhari, Hadir, Pak. Julio Matthew, Hadir, Pak. Like tadi ada ya. Ada, Pak. Ezra tadi masuk kan? Hadir, Pak. Melviani tadi masuk kan? Melvin hadir, Pak. Murniati ada. Anur Apriansa tadi ada kan? Anur Apriansah? Nggak ada ya. Faisal, Hadir, Pak. Hadir. Saidatul, Hadir, Pak. Hendra tadi ada kayaknya ya. Hadir, Pak. Tadi Nur ada ya. Salsabila ada. Nisa, Nisa Amelia, Hadir, Pak. ada yang kelewat. Pak, maaf, Salsabila hadir, Pak. Tadi Siapa? kepotong. Siapa? Salsabila. 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 Putri Firmansah. Iya, Pak. Ya. Makasih, Pak. Ada lagi yang kelewat. Mutiara Putri Ananda. Nggak lewat chat tadi. Apa yang lewat chat? Muhammad Anur hadir tadi ya. Muhammad Anur ada. Tadi saya cek kelewat lagi. Muhammad Anur ada. Berarti yang nggak hadir Mutiara Putri Ananda ya? Mana Nia? Di Zoom ada sih, Pak. Oh, namanya ada. Mutiara Putri Ananda kayaknya lagi gangguan kali hadir ya. Oke, kayaknya sudah saya absen semua. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita tutup kuliah hari ini. Sampai ketemu di kita tutup dengan doa ya. Kita berdoa dulu menurut saya masing-masing ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Kita ketemu lagi minggu depan di jam yang sama ya. Mohon maaf, Pak. Iya, Izin memastikan boleh nggak, Pak? iya kenapa? Tadi kan kata Pak Setio ya, yang Iya, tugas akhir itu. Berarti itu maksudnya langsung UTS UAS disatuin apa gimana, Pak? bertahap kayaknya ya. Ya Pak Ferry ya bertahap ya kalau UTS ya. Bagaimana nih? Iya. Itu jadi proyek akhir ya yang tadi itu. Jadi UASnya. Nah, kalau UTS-nya beda lagi itu. Jadi UTS-nya dicicil dari nggak. sekarang gitu biar nggak keteteran gitu. Betul. Hmm. Oh ya, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, ada lagi yang mau tanyakan Nia atau teman-temannya? Mau tanya berarti ini beda sama yang tugas kemarin kan? Karena kalau kemarin wawancara, Oh, yang eh, badan usaha itu ya? iya. Kalau Iya itu kan beda. Haris, Ini iya. untuk proyek UAS. Oke, Pak. Makasih. Nanti UTS kita jelaskan di minggu depan ya ada tes juga nanti bentuknya proyek juga gitu. Jadi ada 2 proyeknya. Yang sekarang kita mau tadi disampaikan Pak Ferry itu untuk dicicil dari sekarang. Jadi
Begitu UAS udah nggak usah keteteran, udah tinggal ngumpulin aja gitu. Oh gitu, oke. Makasih, Pak. Ada lagi yang mau tanyakan sebelum kita tutup? Nia sama teman-temannya udah paham untuk tugas nanti persiapan buat proyek sama ini? Sudah cukup jelas sih, Pak. Oke, Kalau yang saya. lain kalau sudah paham, tidak ada kita tutup ya. Kita ketemu lagi di jam yang sama di minggu depan ya. Kita UTS masih seberapa kali masuk lagi sebelum UTS? Nia, berapa kali lagi kita sebelum tes? 2 kali lagi apa sekali lagi ya? Ah, harusnya kita tes di pertemuan berapa ya, Pak? Soalnya belum dapat silabus sih, Pak. 8 Harusnya sih. biasanya. Berarti Apa ya? 2 kali lagi kurang lebih ya. Karena kita kan ke 5 ya kalau nggak salah ya. Ke 6 deh, bener 2 kali lagi. Sekali lagi masuk ya 2 kali lagi udah. Oh ya, iya, Pak. Pertemuan 6 sekarang. Iya, berarti 2 kali lagi UTS itu. Oh ya, Ya udah oke. Kalau nggak ada yang ditanyakan kita tutup ya. Kita ketemu lagi di minggu depan. Siapkan materi yang di minggu depan. Namun sesuai dengan RPS ya. Jangan sampai ada yang ngaco gitu ya. Oke, selamat siang, selamat beraktivitas. selamat siang. Terima kasih Pak Andi, Pak Setia. Ya, 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 Pak Pak. Andi, Terima kasih, Pak. ya, saya izin di izin live ketemu ya. jam 3 lagi.